The Outer God, para entitas dewa yang telah menciptakan banyak semesta sejak zaman kuno. Mereka disebut sebagai Absolute Being atau sosok absolut. Melalui penciptaan yang tak berujung, sosok absolut ini mencari kepuasan dan menikmati keabadian. Dan selama proses itu, mereka menciptakan banyak materi, jiwa, dan hukum. Namun para sosok absolut ini yang bosan dengan pengulangan yang tak berujung menemukan satu cara untuk menikmati berlalunya waktu, yaitu mengamati peperangan di antara ciptaan-ciptaan mereka. Sosok absolut merasa terhibur saat menghancurkan ciptaan mereka. Para sosok absolut merasa bahwa ciptaan-ciptaan yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus mengalami siklus tanpa akhir, mati dalam pertempuran, dan kemudian dihidupkan kembali melalui peperangan ini. Ini diperlukan untuk mengatasi kebosanan para sosok absolut. Namun, sebuah insiden terjadi. Salah satu sosok absolut terbunuh oleh salah satu ciptaannya saat mengamati pertarungan tak berujung itu. Sosok absolut dari dimensi lain setelah mengetahui hal ini berkumpul di satu tempat untuk mengamati dunia yang telah kehilangan penguasanya. Kematian rekan mereka disebabkan oleh ciptaan yang mereka ciptakan sendiri. Meski demikian, sosok absolut sepenuhnya mengabaikan fakta tersebut. Mereka memiliki satu pikiran yang sama. Kekuatan yang tidak memiliki pemilik akan menjadi siapapun yang bisa mengeklaimnya lebih dulu. Sekarang kita beralih di sekolah Sung Suho. Terlihat Suho yang berada di dalam kelasnya. Suho berkata ke teman-temannya, "Aku diterima di Universitas Seni Korea." Mendengar perkataan Suho, teman-temannya nampak terkejut. Temannya yang terkejut berkata, "Bagaimana bisa seseorang yang kurang modern seperti Suho bisa masuk ke Universitas Seni? Padahal aku harus mencoba lagi tahun depan." Suho tertawa dan menanggapi, "Hahaha, aku akhirnya terbebas dari neraka ini." Tiba-tiba, seseorang mendatangi Suho. Kedatangan orang itu membuat suasana di kelas menjadi tegang. Seseorang itu berkata, "Selamat Sung Suho, ku dengar kau diterima di Universitas Seni. Aku tidak tahu kau sangat berbakat. Sejak kapan kau sehebat itu?" Suho menatap orang itu dan menanggapi, "Kim Seong Chol, kau lagi." Lee Chul menatap Suho dengan wajah yang memerah. Lalu Lee Chul berkata, "Namaku bukan Kim Seong Chol, tapi Lien Chul." Suho memalingkan wajahnya sembari berkata, "Ah, benarkah?" Lee Chul berkata, "Berkatmu, rencanaku untuk mengambil alih sekolah pun gagal." Suho menanggapi, "Ya, dan aku bisa lulus berkat dirimu." Melihat Lee Chul yang mengganggu Suho, wanita yang berada di bangku depan berbisik ke temannya, "Eun Chul memulainya lagi. Kita sudah hampir lulus. Kenapa dia masih bersikap kekanak-kanakan?" Teman wanita itu menanggapi, "Entahlah, kenapa dia harus jahat itu pada orang yang mencoba menjalani hidup setelah orang tuanya menghilang." "Suho!" teriak Lee Chul sembari ancang-ancang memukul Suho. "Mak prawok!" Suho menghindari pukulan Lee Chul dengan mudahnya dan mendaratkan lututnya tepat ke wajah Lee Chul. Suho berkata, "Bisakah kau berhenti berulah sebelum kelulusan?" "Mak dek!" Suho nampak terkejut melihat Lee Chul karena Lee Chul yang ditendang menggunakan lutut begitu kerasnya tidak tumbang. Menerima dengkulan Suho, Lee Chul malah tersenyum dan berkata, "Apa ini? Sama sekali tidak sakit." Terlihat tangan Lee Chul yang mengeluarkan aura biru, dan Lee Chul bersiap melancarkan pukulan mautnya. "Mak brawak!" Untung saja Suho dengan refleksnya bisa menghindari pukulan maut Lee Chul. Suho sendiri nampak tidak percaya dengan pukulan yang barusan Lee Chul lancarkan. Bahkan semua siswa yang berada di kelas itu nampak terkejut bukan main dengan apa yang dilakukan Lee Chul. Lee Chul memukul lemari besi dengan kekuatan penuhnya sampai meninggalkan lubang di sana. Lee Chul sendiri nampak bingung karena pukulannya bisa sekuat itu. Suho yang terduduk di sana hanya terdiam, tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika pukulan itu mengenai kepalanya. Dan sekarang kita maju 2 tahun setelah kejadian itu. Sung Suho, mahasiswa perkuliahan tahun kedua. Suho yang sedang berjalan menuju kelasnya mendengar sesuatu dan mendatanginya. Terlihat sebuah gate yang terbuka di area universitas. Petugas yang berada di sekitar gate memberikan pengumuman pada mahasiswa.
Semua kelas di gedung utama sudah dipindahkan ke gedung samping. Silahkan pergi ke gedung samping. Hunter saat ini sedang melakukan raid pada gate. Semuanya, jangan ada yang mendekat. Petugas dari divisi pengawas bertanya ke rekannya, sudah berapa lama sejak para hunter masuk? Rekannya menjawab, lebih dari 8 jam, karena itu gate direng, mereka seharusnya akan segera keluar. Ketika mahasiswa lainnya nampak bersemangat melihat gate muncul di sekitar universitasnya, di sisi lain, Suho nampak kesal dan bosan. Suho berkata dalam hati, gate lagi. Seisi dunia banyak berubah pada 3 tahun dengan lahirnya gate. Gate adalah jalur menuju sebuah dungeon, di mana monster di dalam akan keluar dan mengamuk setelah waktu tertentu berlalu. Tapi manusia juga mulai berubah. Seolah seperti kami memang dimaksudkan untuk menghadapi mereka. Manusia super yang bisa menggunakan mana, yang disebut Awakener, juga mulai bermunculan. Kekacauan ini, yang semua orang percaya akan berlangsung lama di dunia yang terus berubah, berakhir dengan cepat setelah seorang Awakener bernama Wo Jinchul mendirikan asosiasi Hunter. Dia menyatukan mereka semua di bawah satu bendera dengan gelar Hunter. Kini dunia terbagi antara para Hunter yang terbangkitkan dan warga sipil yang belum terbangkitkan. Saat beberapa orang perlu bekerja keras seperti semut untuk mendapatkan uang, beberapa orang lain mendapatkannya dengan mudah. Perbedaan itu membuat para semut menyadari batas mereka. Seberapa keras pun seorang yang belum terbangkitkan berusaha, mereka tidak akan pernah bisa menutup jarak antara mereka yang terbangkitkan meskipun hanyalah peringkat E. Dunia akan berakhir jika para hunter tidak menutup gate. Dengan kata lain, saat masyarakat biasa tidak bisa bertahan tanpa para Awakener, sedangkan para Awakener dapat hidup dengan baik tanpa mereka. Itu sebabnya semua orang berterima kasih pada para hunter. Lagi pula, bukankah mereka alasan rakyat biasa sepertiku bisa hidup damai? Tapi sebuah kecemasan mulai muncul di sudut hatiku. Apa aku mulai terbiasa tidak memiliki sesuatu? Orang tuaku menghilang. Aku harus bertahan dengan bergantung pada orang lain. Juga pada waktu di mana aku merasa tidak bisa melakukan apapun. Setelah semuanya diambil dariku, perasaan tak berdaya memenuhi lubang di hatiku. Ibuku sering berkata padaku bahwa aku tumbuh mirip dengan ayahku. Jadi, bagaimana ayah melepaskan diri dari perasaan tak berdaya ini? Suho? Ucap seseorang yang memanggil Suho ketika Suho sedang memikirkan banyak hal. Ada seseorang yang tiba-tiba memanggilnya. Sontak saja membuatnya terkejut. Suho menengok ke orang yang memanggilnya lalu bertanya, "Ada apa?" Pria berkacamata menanggapi, "Hari ini konsentrasimu bagus. Apa yang sedang kau gambar?" Suho menjawab, aku hanya menggambar apapun yang kupikirkan." Mengamati gambar Suho, pria berkacamata bertanya kembali, "Apa kau menggambar semut? Itu cukup menarik untuk menggambarkan semut. Mungkin akan lebih cocok jika disebut sebagai manusia semut." Suho pun memperhatikan gambarnya, lalu bertanya dalam hati, "Kenapa aku menggambar ini?" Terlihat Suho yang sedang overthinking secara tidak sadar menggambar Beru. Dan sekarang kita beralih ke gate yang berada di sekitar universitas. Nampak para hunter yang mulai keluar dari gate. Orang-orang di sana menyambut para hunter sembari berkata, "Wah, mereka terlihat santai, mereka pasti berhasil." Petugas menyapa salah satu hunter. "Kerja bagus, Hunter Kim Jong-su." Kim Jong-su menanggapi, "Dungeon raid berjalan dengan baik. Juga ada sesuatu yang ingin kulaporkan pada asosiasi hunter. Kami bertemu dengan monster tipe baru. Mereka adalah humanoid dengan api biru yang berkobar dari mata dan mulut mereka. Mereka menyerang dengan sakar dan taring mereka, tapi serangan mereka tidak kuat. Karena aku masih baik-baik saja setelah tergores, mereka bukanlah masalah besar." Mendengar penjelasan Kim Jong-su, petugas menanggapi, "Tapi mereka tetaplah monster yang belum pernah kita lihat sejak munculnya gate. Aku lega mendengar bahwa mereka tidak terlalu berbahaya. Kalau begitu, Hunter Kim Jong-su, tolong pastikan untuk membuat laporan sederhana soal apa yang terjadi selama raid." Nampak goresan kecil di lengan Kim Jong-su tiba-tiba mengeluarkan api biru. "Madek!" Kim Jong-su menjatuhkan pedang dan tamengnya. Melihat Kim Jong-su yang berperilaku aneh, petugas bertanya, "Hunter Kim Jong-su, apa kau baik-baik saja?" Siapa sangka, Kim Jong-su membuka congornya lebar-lebar dan menerkam petugas di dekatnya. Krenyes! Setelah menggigit petugas di dekatnya, Kim Jong-su melirik orang-orang di sekitarnya. Orang-orang di sekitar Kim Jong-su nampak terkejut dengan apa yang mereka lihat. Melihat kondisi Kim Jong-su, rekan Kim Jong-su berkata, "Api biru itu sama seperti monster di dungeon." Saat rekannya menyadari hal tersebut, Kim Jong-su sudah berada di hadapannya dengan mulut yang menyala-nyala.
Renyes. Kim Jong Soo mengokop rekannya sampai tewas. Melihat kejadian itu, orang-orang di sekitar gate sangat ketakutan dan mulai berlarian menjauhi gate. Namun, orang-orang yang terkena gigitan Kim Jong Soo langsung terinfeksi dan berubah wujud menjadi monster humanoid. Dan manusia yang berubah menjadi monster humanoid segera mengejar manusia yang berusaha melarikan diri. Suho yang berada di kelas mendengar banyak jeritan orang-orang di luar kelasnya. Mendengar sebuah jeritan, kawan-kawan Suho yang berada di kelas mulai menengok keluar jendela sembari bertanya-tanya, "Ada apa? Apa itu?" Suho pun menengok ke jendela dan sangat terkejut melihat apa yang terjadi di sana. Manusia dengan api biru di mata dan mulutnya mengejar para manusia yang berusaha lari. Orang-orang yang berada di kelas sangat ketakutan melihat apa yang terjadi di luar sana. Api biru berkobar di mata mereka. Mereka seperti monster. Jangan bilang kalau ini adalah Dungeon Creek. Ayo cepat, kita harus pergi dari sini. Tidak, kita harus menunggu para hunter. Salah satu orang yang berada di kelas menengok ke pria berkacamata dan berkata, "Taklim, kau seorang Awakener, lakukan sesuatu." Pria berkacamata alias Taklim menanggapi, "Tapi aku hanya Ereng." Jadi terlihat Suho yang tiba-tiba menjadi panik karena Suho melihat ada seekor monster di atas gedung seberang kelasnya. Melihat ada manusia di hadapannya, monster itu ancang-ancang dan melompat ke arah kelas Suho berada. Melihat hal itu, sontak saja Suho berteriak, "Lari!" Plar! Monster itu menyeberang menembus kaca sembari membuka mulutnya lebar-lebar layaknya zombie. Melihat monster tiba-tiba muncul di hadapannya, semua orang langsung panik bukan main. "Semuanya lari!" teriak semua orang di kelas itu. Suho yang sedang berlari melewati seorang gadis yang kakinya terluka. Melihat Suho melewatinya, gadis itu berkata ke Suho, Aku tidak bisa berdiri. Tolong aku." Mendengar gadis itu meminta tolong padanya, Suho dengan berat hati harus mengabaikannya. Suho pun meninggalkan gadis itu sembari berkata, "Aku akan memanggil hunter ke sini." Meninggalkan gadis itu di sana, Suho merasa gelisah dan berkata dalam hati, "Sial, kenapa aku berkata begitu? Aku meninggalkannya dalam bahaya. Tapi satu-satunya hal yang bisa dilakukan anak Awakener sepertiku. Sial, lagi-lagi soal Awakener. Tidak ada yang akan berubah jika aku tidak melakukan sesuatu dan terus membuat alasan. Kau harus menemukan sesuatu yang bisa kau lakukan, apapun itu, Sung Suho." "Ayah, apa yang akan kau lakukan?" Bayang-bayang ayahnya mulai muncul dan menengok dirinya. Terlihat seekor monster dengan mulut penuh darah dan terbakar. Perlahan, monster itu mendekati gadis tidak berdaya di hadapannya. Gadis itu sangat ketakutan karena kematian sudah berada di depan matanya. Dan sekarang kita kembali lagi ke Suho, yang dimana Suho yang sedang dalam keadaan gelisah teringat sesuatu. Dulu aku mendapatkan mimpi yang mirip seperti game. Demi mengalahkan monster yang terus bertambah kuat perlantai, aku menaikkan level dan melawan mereka lagi dan lagi. Dengan monster yang terus bertambah kuat, aku juga harus menjadi lebih kuat. Begitulah lewat banyaknya tantangan, aku akhirnya mencapai lantai teratas. Bos terakhir yang aku hadapi di sana sangatlah kuat. Meski dia adalah musuh, aku hanya bisa mengagumi dan iri pada kekuatannya. Dan untuk beberapa alasan, identitas bos terakhir adalah ayahku. Mungkin itu karena gambaran tentang ayahku menjadi gambaran di dalam mimpiku. Ayahku, orang yang kuat dan bisa diandalkan. Bagaimana caranya menjadi sekuat itu? Setelah teringat betapa kuatnya sang ayah dalam mimpinya, Suho mengambil alat pemadam yang berada di sampingnya dan memutuskan kembali ke ruang kelas untuk menyelamatkan gadis yang berada di sana. Melihat gadis yang tidak berdaya di hadapannya, monster itu melompat dan siap melahap gadis itu. Maprawok! Sung Suho telah kembali dengan alat pemadamnya dan memukul kepala monster itu dengan sekuat tenaganya. Memukul kepala monster itu, Suho berkata dalam hati, "Kalau ayah dalam situasi ini, pasti akan melakukan tindakan yang sama kan?" Dipukul Suho dengan sekuat tenaga, monster itu masih berdiri tegak tanpa luka. Menyadari hal tersebut, Suho berkata dalam hati, "Apa yang harus kulakukan sekarang? Ku dengar serangan dari orang yang belum terbangkitkan tidak mempan terhadap monster. Aku menyerang tanpa pikir panjang." Suho yang sedang berpikir tiba-tiba terkejut oleh sesuatu yang dimana semua benda dan makhluk yang berada di sekitarnya tiba-tiba terhenti. Suho pun bertanya-tanya, "Apa ini? Waktunya terhenti." Klunting! Notifikasi sistem muncul di hadapan Suho. Notifikasi berkata, "Pemberitahuan, Anda memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan kuas rahasia Curse of the Week.
Anda sudah layak menjadi player. Apa Anda mau menerimanya? Suho yang melihat sistem di hadapannya jadi teringat sesuatu. Teringat sesuatu itu, Suho berkata dalam hati, situasi ini sama seperti mimpi waktu itu. Kalau aku bisa bertarung seperti di dalam mimpi itu, memang alasan apa yang membuatku menolaknya ketika aku dalam situasi yang mencekam ini? Setelah memikirkan hal tersebut, Suho diam sejenak, lalu menerima tawaran dari sistem. Terlihat cahaya yang begitu terang menerangi seisi kelas. Notifikasi muncul kembali dan berkata, pemberitahuan, selamat, Anda sudah menjadi player. Suho mendapatkan hadiah dari quest rahasia Curse of the Week. Hadiahnya berupa Blazing Grid Spellcaster Kandiaru Blazing. Kegunaan dari spell Kandiaru ini akan membuat Suho selalu kuat dan sehat selama masa hidup Suho. Hadiah quest kedua, Suho mendapatkan permanen efek longevity. Efek dari longevity ini adalah segala penyakit, racun, debuff akan disembuhkan dan ketika tidur akan meningkatkan kemampuan regenerasi. Sistem memberitahu Suho kalau sistem akan membantu perkembangan player. Sistem juga memperingatkan Suho bahwa ini bukanlah mimpi dan nyawanya hanya satu. Jadi berhati-hatilah. Dan sistem menunjukkan stat Suho saat ini lur. Kalian bisa baca sendiri ya lur. Melihat notifikasi sistem yang bermunculan, Suho tersenyum dan berkata dalam hati, status window yang seperti game. Sesuai dugaan, Suho menerima semua hadiah yang diberikan. Dan quest baru telah muncul, yaitu quest tutorial mengalahkan Mistburn dan naik level. Terlihat dua orang di sana telah terinfeksi dan menjadi Mistburn. Suho memerintahkan gadis itu untuk segera lari. Melihat para Mistburn di sana, Suho berkata dalam hati, ada nama di kepala mereka. Lawanku adalah 2 Unawakened dan 1 hunter dalam transformasi monster. Kalau aku benar-benar terbangkitkan, maka para Mistburn mulai menyerang Suho. Maprawok! Suho menghantamkan alat pemadam ke Mistburn wanita. Suho melepaskan alat pemadamnya yang penyok, lalu bersiap memukul dengan tangan kanannya sembari berkata, maaf dan maprawok. Pukulan Suho sangat begitu kuat, sampai-sampai Mistburn wanita itu menancap di atap. Suho sendiri nampak terkejut mengetahui pukulannya bisa sekuat itu. Melihat tangan kanannya, Suho yang keheranan berkata, satu serangan. Terlihat Mistburn pria Unawakened mendatangi Suho. Mengetahui hal itu, Suho memutar kakinya dan maprawak. Suho menendang Mistburn dengan kaki kirinya. Suho mendapatkan notifikasi bahwa Suho telah mengalahkan Unawakened Mistburn. Suho pun naik level. Dengan ini, misi quest tutorial telah selesai. Menyelesaikan misinya, Suho mendapatkan hadiah dari sistem. Tapi Suho belum menerima hadiah itu dulu, dikarenakan Awakened Mistburn mulai bergerak mendekati Suho. Menatap Awakened Mistburn, Suho tersenyum sembari berkata dalam hati, sekarang aku yakin, aku benar-benar terbangkitkan. Prawok! Namun Awakened Mistburn tidak bergeming sedikit pun terkena pukulan telak Suho. Mengetahui hal itu, Suho nampak panik dan bertanya-tanya, yang satu ini bisa menahan pukulanku? Awakened Mistburn mulai bergerak dan melancarkan serangannya. Cerawot! Cakar Mistburn melukai dada Suho, tapi Suho dengan sigap langsung melompat mundur sehingga cakar Mistburn tidak melukainya terlalu dalam. Namun mengetahui dirinya mendapatkan luka dari Mistburn, Suho sangat panik. Suho yang panik melihat lukanya sembari berkata dalam hati, sial, aku akan berubah menjadi monster kalau serangannya mengenaiku. Apa aku akan menjadi monster meski baru saja terbangkitkan? Notifikasi sistem muncul dan berkata, pemberitahuan, debuff terdeteksi di dalam jiwa Anda. Debuff dihapuskan karena efek dari longevity. Tiba-tiba luka bekas cakaran Mistburn sembuh dengan sendirinya, dan Suho tidak terinfeksi oleh Mistburn. Melihat lukanya sembuh dengan sendirinya, Suho sangat terkejut dan berkata dalam hati, longevity? Dipikir-pikir lagi, aku ingat membaca itu di status window. Melihat Suho yang hanya terdiam di sana, Mistburn segera menyerang Suho kembali. Mistburn mendorong Suho sampai terjatuh. Dipojokkan oleh Mistburn, Suho berkata dalam hati, kalau aku lebih lemah dari Direng yang menjadi monster, itu berarti aku Ereng. Padahal aku baru saja menjadi Awakener dan sudah memikirkan rankku. Mistburn mulai membuka mulutnya lebar-lebar dan siap mencapik-capik wajah Suho. Suho sangat panik melihat Mistburn yang membuka mulutnya lebar-lebar tepat di depan matanya. Suho yang panik menyadari sesuatu, lalu berkata, terima hadiah. Notifikasi sistem menginformasikan bahwa Suho telah menerima hadiah. Hadiah 1, poin stat plus 5. Hadiah 2, poin stat strength plus 3. Terlihat stat strength Suho yang awalnya 11 menjadi 14.
Mendapatkan strength tambahan, Suho mulai melakukan perlawanan. Suho pun melemparkan Mistborn ke udara dengan kakinya. Sesaat Mistborn mendarat, Suho langsung mendaratkan pukulannya tepat di wajah Mistborn. Namun, pukulan Suho masih belum bisa melukai Mistborn. Di sisi lain, Mistborn malah bersiap menyerang balik Suho dengan cakarnya. Cerawat! Mengetahui serangannya tidak memberikan dampak yang begitu besar, Suho terus menghindari serangan Mistborn sembari berpikir, bahkan setelah peningkatan strength aku masih belum bisa mengalahkannya. Kalau begitu, aku akan menggunakan semua poin dari hadiah untuk strength. Terlihat stat strength Suho bertambah menjadi 19. Menambahkan semua statnya di strength, Suho memusatkan seluruh kekuatannya di setiap kepalan tangannya. Suho mulai menghantamkan pukulannya secara bertubi-tubi sembari berkata dalam hati, Awakener yang naik level, aku tidak pernah mendengar tentang itu. Soalnya rank sudah ditentukan ketika Awakening, dan tidak ada Awakener yang menjadi lebih kuat dari rank mereka. Ya, meski aku tidak tahu siapa yang menentukan rank dan Unawakened, tapi aku mendapatkan kekuatan yang membuatku keluar dari tatanan busuk itu. Tembok di balik kelas Suho berada mulai retak. Retakan tembok membesar dan terpecah-pecah. Dem! Player! Suho menghantam perut Mistborn dengan begitu keras. Menatap Mistborn, Suho melancarkan pukulan lanjutan tepat ke wajah Mistborn. Terkena pukulan maut Suho secara bertubi-tubi, Mistborn itu terlempar dan api di wajahnya mulai padam. Dan dengan ini, Suho telah mengalahkan Awakened di rank Mistborn. Suho pun naik beberapa level setelah memenangkan pertarungannya. Suho terduduk lemas dan berkata, aku menang. Suho melihat tangannya yang penuh darah, lalu mengepalkan tangannya sembari berkata, dengan ini, aku juga seorang Awakener. Suho yang telah menjadi Awakener merasa sangat bangga dengan dirinya sendiri. Suho yang kelelahan setelah bertarung mulai berdiri sembari berkata dalam hati, sekarang aku bisa melakukannya, karena sekarang aku sudah Awakening. Aku bisa menyelamatkan orang-orang dan menyelesaikan masalah ini. Dari bawah sana, terlihat seorang Mistborn yang membawa pedang ancang-ancang melompat. Player! Suho menengok keluar jendela sembari bertanya-tanya, bagaimana situasi di luar sekarang? Tapi ketika dirinya menengok keluar jendela, dirinya dikejutkan oleh sesuatu. Seorang Mistborn yang membawa pedang melompat ke arahnya dan siap menghujamkan pedangnya. Dawar! Kita beralih dulu, Lur, ke toa peringatan darurat yang berada di dekat universitas. Petugas memberi peringatan melalui toa itu. Dungeon Break di Universitas Seni Korea. Kami meminta semua warga sipil wilayah tersebut untuk segera mengungsi. Terlihat para pasukan militer sudah bersiaga di depan pintu masuk universitas. Kapten berkata, brengsek, orang-orang sedang sekarat, tapi yang bisa kita lakukan hanyalah berdiri dan menonton. Kapan hunter yang dikirim oleh asosiasi hunter tiba? Bawahan menjawab, sepertinya butuh beberapa waktu untuk menugaskan hunter rank B atau lebih tinggi. Kapten menanggapi, rank B? Bukankah mereka bilang gate ini rank D? Bawahan menjawab, ya, asosiasi sedang mempertimbangkan fakta bahwa para hunter juga telah terinfeksi. Bawahan melihat data hunter yang melakukan raid di gate yang berada di universitas. Melalui data itu, bawahan melihat Kim Jong-soo yang merupakan salah satu hunter di tim raid itu. Menyadari hal itu, bawahan berkata, mungkinkah seorang hunter rank C tertular? Dan sekarang kita kembali lagi ke Suho, di mana Kim Jong-soo yang berubah menjadi Mistborn tiba-tiba menyerang Sung Suho. Karena Kim Jong-soo sudah menjadi monster, kita sebut saja dia Kimpet. Suho yang terkejut berkata dalam hati, apa-apaan? Apakah itu melompat ke sini dari lantai bawah? Mistborn rank C. Melihat dirinya memiliki senjata, dia pasti berbeda dari Mistborn sebelumnya. Tapi aku naik level beberapa saat yang lalu. Bisakah aku mendapatkan kesempatan? Suho pun memasang kuda-kuda dan siap bertarung. Fing! Tiba-tiba Kimpet menebas Suho. Suho yang berhasil menghindari tebasan Kimpet nampak kaget bukan main, karena tebasannya membelah apapun yang dilewatinya. Melihat tebasan itu, Suho cukup syok dan berkata dalam hati, ini gila. Terlihat Kimpet merengis dan siap menebas Suho. Melihat Kimpet akan menebasnya, dengan sigap Suho melemparkan alat pemadam ke arah Kimpet dan lari menghindar. Alhasil, Kimpet malah menebas alat pemadam itu menjadi dua. Alat pemadam yang terbelah mengeluarkan asap putih. Asap putih itu menyebar memenuhi ruangan, dan Suho memanfaatkan itu untuk melarikan diri. Suho yang melarikan diri berkata dalam hati, tidak mungkin aku bisa menghadapi monster seperti ini. Jadi ada alasan mengapa para Awakener dipecah menjadi beberapa peringkat.
kapan para hunter akan tiba di sini? Jika saja aku bisa bertahan sampai hunter lain datang. Terlihat Kimpet yang telah keluar dari ruangan. Kimpet yang awalnya memperhatikan Suho mengalihkan pandangannya dan memperhatikan sesuatu. Suho nampak bingung melihat Kimpet yang mengalihkan perhatiannya. Suho pun melirik ke atas gedung seberang sana. Dan ternyata ada 3 orang wanita yang sedang berlindung di atap gedung seberang sana. Kimpet yang melihat ada seseorang di sana langsung melompat menghampirinya. Suho yang melihat aksi Kimpet tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa melihat para wanita itu ditebas sampai tewas oleh Kimpet. Melihat Kimpet yang membantai orang-orang seenak jidat, Suho mulai geram. Suho melompat ke gedung seberang menghampiri Kimpet sembari berkata dalam hati, "Persetan, tak ada waktu untuk menunggu hunter." Suho yang tiba-tiba di sana langsung menendang cengkol Kimpet. Tapi Suho lagi-lagi dibuat terkejut karena tendangannya tidak ngefek sama sekali ke Kimpet. Serawak! Kimpet membalikkan badannya dan berupaya menebas Suho. Melihat tebasan Kimpet yang sangat dahsyat, Suho berkata dalam hati, "Bahkan satu pukulan darinya akan membunuhku. Tapi aku tidak bisa membiarkannya lepas." Suho melancarkan pukulan bertubi-tubi ke perut Kimpet. Kimpet menyerang balik dengan pedangnya, tapi Suho berhasil menghindari serangan demi serangan Kimpet, lalu bersiap melancarkan pukulan berikutnya. Jab kanan, jab kiri, Suho meraih kepala Kimpet dengan kedua tangannya. Dan mak perawok, Suho mendengkul kepala Kimpet dengan sekuat tenaga. Namun serangan Suho lagi-lagi tidak dapat melumpuhkan Kimpet dan dirinya malah tertebas oleh Kimpet. Tebasan maut Kimpet melukai Suho sangat parah. Terkena tebasan Kimpet, Suho pun sampai terhempas dan menabrak dinding di belakangnya. Saking kuatnya Suho menabrak dinding, darah sampai muncrat melalui mulut dan hidungnya. Suho terkapar di sana dan XP tinggal 1. Suho yang sekarat berkata dalam hati, Aku beruntung. Sistem pasti tidak ingin aku mati dulu." Langit di atas Suho dan Kimpet mulai bergemuruh. Melihat Suho yang tidak berdaya, Kimpet merenges kegirangan. Langit pun memunculkan sebuah retakan. Suho yang sekarang mencoba berdiri dan melawan. Retakan di langit mulai melebar. Kimpet menerjang ke arah Suho dan siap menebaskan pedangnya. Suho yang melakukan perlawanan perlahan mulai hilang kesadaran. "Brengsek," ucap Suho yang terjatuh lemas. Di saat Suho terjatuh, Kimpet sudah menebaskan pedangnya tepat ke leher Suho. Pada saat yang bersamaan, retakan langit di atas mereka semakin meluas dan pecah. Dari pecahan lubang itu, muncul sesuatu yang melesat begitu kencang ke arah Suho dan Kimpet. Kiik! Wush! Dawar! Ditabrak oleh semut hitam, tangan Kimpet langsung terputus, lur. Suho melirik sosok yang datang dari langit. Suho yang mulai kehilangan kesadaran melirik sosok itu dan berkata, "Seekor semut." Beru melihat Suho yang terkapar penuh darah di sana. Beru melakukan healing ke Suho sembari berkata, "Tidak, ini semua karena aku terlambat." Beru diam sejenak, lalu perlahan mulai menengok ke Kimpet sembari berkata, "Pasti kau, hama rendahan yang berani menyakiti yang mulia." Beru telah tiba untuk membantu Monarch muda. Dalam sekejap mata, Kimpet tewas seketika di tangan Beru. Dan sekarang kita berpindah dulu ke tempat lain di sekitar universitas. Terlihat Taklim yang dihampiri Mistborn. Taklim yang dihampiri Mistborn sangat ketakutan bukan main dan berteriak, "Seseorang!" Tiba-tiba saja Mistborn yang menghampiri Taklim terpotong-potong, lur. Beru dengan kecepatan supernya menghabisi semua Mistborn dalam sekejap mata. Beru melintasi setiap sudut yang berada di sekolah sembari menebas semua Mistborn yang tersisa. Kecepatannya yang gila sampai memecahkan setiap kaca yang dilewatinya. Gelombang hebat mulai terbentuk di atas sana dan meledak menyebar ke seluruh kota. Melihat semua Mistborn tiba-tiba terpotong dan tercabik-cabik, para pasukan militer nampak tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Beru yang telah selesai menghabisi semua Mistborn kembali ke hadapan Monarch muda. Bertemu dengan Suho kembali, Beru berkata, "Sudah cukup lama, Monarch muda." Dan sekarang kita beralih ke alam bawah sadar Suho. Terlihat Suho kecil yang sedang menggambar semut hitam. Suho kecil juga menggambar sosok hitam lainnya. Di saat Suho kecil sedang menggambar, Suho kecil didatangi oleh Beru. Didatangi oleh Beru, mata Suho kecil langsung berbinar-binar. Beru melihat gambar Suho kecil.
lalu bertanya, "Monas muda, apa Anda menggambar saya?" Melihat gambar Suho, Beru berlinang air mata, lalu berkata, "Per ini tersentuh." Nampak Suho yang telah tersadar dari tidurnya. Suho yang tersadar nampak bingung dengan apa yang terjadi pada dirinya. Suho yang tersadar tiba-tiba teringat sesuatu, kemudian berkata, "Seekor semut." Sekarang Suho sedang dirawat di rumah sakit. Sesaat dirinya tersadar, Suho mendapatkan telepon dari pamannya. Pamannya yang mengetahui Suho masuk rumah sakit sangat panik dan berkata, "Suho, apa yang tiba-tiba terjadi? Kamu tidak terluka parah kan? Tindakan ini tidak cukup. Dunia sangat kacau. Jadi aku akan mencarikanmu beberapa pengawal Awakened." Suho menjawab, "Aku baik-baik saja, Paman." Setelah bertelepon dengan pamannya, Suho berkata dalam hati, "Ketika aku membuka mata, 2 hari telah berlalu sejak hari itu." Karena banyaknya korban jiwa, insiden ini menjadi topik panas dalam banyak hal. Penemuan Mistborn, monster yang dapat menginfeksi para hunter dan bahkan mengubah mereka menjadi monster. Penanganan asosiasi hunter pun sangat lambat terhadap insiden ini, padahal terjadi di tengah kota. Dan ketika para hunter tiba, tersisa sebuah misteri. Seluruh Mistborn di universitas mati karena sesuatu yang tidak diketahui. Saksi hidup mengatakan bahwa para monster yang mengamuk tiba-tiba meledak di hadapannya. Terlihat Suho yang sendirian di ruangannya. Suho yang sendirian di sana melihat sesuatu, lalu berkata, "Seperti yang diharapkan, Awakeningku bukanlah mimpi. Terlebih, seorang Awakener yang menjadi lebih kuat seiring dia naik level." Inilah status Suho yang sekarang, Lur. Yang perlu kalian tahu adalah Suho sudah memiliki skill Active Rules Authority semenjak dirinya terbangkitkan. Untuk sisanya kalian baca-baca sendiri ya, Lur. Mengetahui tubuhnya masih utuh, Suho berkata, "Omong-omong, kukira tubuhku telah terpotong oleh seorang Mistborn Awakener rank C. Bagaimana aku bisa selamat dari itu?" Dari balik bayangan, Beru menanggapi perkataan Suho. "Itu karena saya, Beru menyingkirkan para sampah itu." Suho nampak terkejut melihat sebuah bayangan yang bisa bicara. Beru menunjukkan wujudnya, lalu berkata, "Lama tidak berjumpa, Monas muda." Lagi-lagi Beru mulai terharu. Beru yang terharu berkata, "Monax, sejak kapan Anda tumbuh dengan luar biasa? Saya tidak bisa apa-apa untuk menahan emosi ini." Nampak Suho yang menerima semua ingatan masa kecilnya. Menerima semua ingatan itu, Suho berkata dalam hati, seperti mengumpulkan potongan yang berserakan. Ingatanku membanjiri kepalaku. Aku tahu semut ini. Saat aku kecil, dia salah satu dari makhluk kegelapan yang berada di sisiku. Kenapa aku melupakannya hingga sekarang? Beru yang terharu mengusap air matanya sembari berkata, "Saya, Beru, harus melintasi dimensi untuk bertemu dengan Monas muda." Suho mengamati Beru dengan seksama, lalu bertanya-tanya dalam hati, "Kenapa aku hidup dengan makhluk kegelapan saat aku kecil dulu? Banyak sekali hal yang ingin aku tanyakan." Melihat wujud Beru yang kecil dan mungil, Suho berkata, "Sejauh yang kuingat, sepertinya dulu kamu tidak sekecil ini. Kau itu semut kan?" Beru menjawab, "Ini adalah efek menggunakan banyak mana karena melintasi dimensi. Saya biasanya gagah dan menyeramkan." Suho menanggapi, "Sistem mengatakan kalau levelmu sekelas prajurit." Mengetahui hal tersebut, Beru menjadi kesal dan berkata, "Kik! Memperlakukan kelas Marshal Beru sebagai prajurit? Dasar sistem bajingan." Suho beranjak dari kasurnya dan memutar-mutar bahunya sembari berkata ke Beru, "Jangan terlalu dipikirkan. Lagi pula aku menjadi lebih baik karena kau juga kan?" Menerima pujian dari Suho, Beru jadi malu-malu semut sembari berkata, "Hahaha, mungkin aku tidak terlihat seperti itu, tapi aku adalah penyembuh yang terampil. Tujuan saya datang ke sini adalah untuk membuka segel Anda, tapi tidak kusangka Anda membukanya sendiri. Saya, Beru, sangat kagum." Mendengar perkataan Beru, Suho bertanya, "Segel? Apa segel itu berhubungan dengan mimpi yang kualami?" Beru menjawab, "Anda mungkin berpikir itu semua adalah mimpi, tapi semua itu adalah hal yang pernah Anda alami. Anda jauh lebih kuat dibanding saat kita bertarung. Dengan menyegel kekuatan dan ingatanmu, The Great Shadow Monarch Sung Jinwoo ingin kamu memiliki kehidupan yang normal." Mengetahui Beru mengenal ayahnya, Suho langsung memegangi Beru sembari berkata, "Ayahku? Seperti yang kukira, kau itu berhubungan dengan ayahku yang meninggalkan rumah." Beru menanggapi, Dia tidak meninggalkan rumah, dia pergi ke outer space." Suho yang bingung dengan perkataan Beru bertanya, "Outer space? Apa itu maksudnya?" Dengan sihirnya, Beru menunjukkan sesuatu ke Suho sembari menjelaskan, "Singkatnya, The Great Shadow Monarch Sung Jinwoo pergi ke outer space dan sedang berperang dengan para invader yang mencoba mengambil alih dunia." Suho bertanya,
Ayahku melindungi dunia. Beru menjawab, iya, melawan Itarim, God dari outer space. Itarim mengirim utusan mereka dan menyerang dunia kita. Ketika dalam perjalanan menemui Monas Muda, saya, Beru, juga menghancurkan banyak musuh. Fakta kalau God dan monster muncul di bumi juga pasti karena dampak perang ini juga. Suho diam sejenak setelah mendengar penjelasan Beru. Kemudian Suho bertanya, lalu apa ibu pergi bersamanya? Beru menjawab, tidak. Suho menjelaskan, ibu menghilang di hari ayah menghilang juga. Jadi kupikir mereka pergi bersama. Kiit! Teriak Beru yang panik. Beru yang panik berkata, Nyonya Hein menghilang. Itarim, utusan Itarim yang ada di bumi pasti membuat jebakan licik. Suho menanggapi, itu semua karena bajingan yang dipanggil Itarim itu. Jadi, orang tuaku tidak bisa kembali. Melihat Suho yang pesimis, Beru bertanya ke Suho, Apa Monas Muda ingin bertemu dengan mereka? Suho yang kesal mengepalkan tangannya dan menjawab, tentu saja, aku sudah kesepian untuk waktu yang lama. Menunjukkan sesuatu ke Suho, Beru berkata, kalau begitu hanya ada satu jalan. Raja tidak akan bisa kembali ke bumi untuk sementara waktu karena peperangan itu. Tapi Monas Muda dapat mencari dan menyelamatkan Nyonya Hein setelah menjadi lebih kuat. Ayo naikkan level. Beru menunjukkan sebuah kunci berwarna hitam ke Suho. Mendapatkan kunci dari Beru, notifikasi sistem muncul dan berkata, sebuah quest telah muncul, quest Trial of the Shadow. Anda adalah putra The Great Shadow Monarch. Namun saat ini bakat bawaan Anda telah tersegel sepenuhnya. Untuk memiliki kekuatan besar itu, Anda harus membuktikan nilai Anda. Masuki Shadow Dungeon dan buktikan nilaimu. Untuk detail kuncinya, Mimin bacakan sekalian ya lur. Item, kunci Shadow Dungeon. Kelangkaan tidak diketahui. Tipe, kunci untuk masuk Shadow Dungeon. Item ini bisa digunakan pada bayangan Suho. Beru berkata, masukkan itu pada bayangan Anda. Suho memasukkan kuncinya, lalu memutarnya, dan gate telah terbuka. Beru berkata, ayo, masuk dan ambil semua kekuatan yang seharusnya menjadi milik Anda, Monas Muda. Sebelum memasuki gate itu, Suho berkata dalam hati, aku masih belum percaya. Outer Space, perang dengan para dewa, atau Shadow Monas, itu semua sangat tidak masuk akal. Tapi tetap saja, kalau aku bisa bertemu dengan mereka lagi dengan bertambah kuat, aku akan naik level sebisaku. Beru yang melihat tekad Suho teringat saat dirinya diutus ke bumi oleh The Great Shadow Monarch Sung Jinwoo. Jinwoo berkata, Beru, pergilah ke bumi dan buka segel Suho. Beru bertanya, maksud Anda segel Monas Muda? Jinwoo menjawab, iya, penyerangan Itarim mungkin sudah menyebar ke bumi. Lepaskan segel kekuatan dan ingatan Suho, dan lindungilah bumi sendirian. Untuk sisanya, aku mengizinkanmu untuk mengambil tindakan menurut kebijaksanaanmu tergantung situasinya. Teringat dengan pesan Sung Jinwoo, Beru berkata dalam hati, hak saya untuk memutuskan. Jika beliau menyerahkan sisanya pada penilaianku sendiri. Tiba-tiba di pikiran Beru terlintas Suho yang sekarat. Teringat Suho yang sekarat, Beru berkata, saya, Beru, memutuskan untuk tetap berada di sisi Monas Muda dan mengawasi pertumbuhannya. Perlahan Suho memasuki gate di hadapannya. Setelah Suho masuk ke dalam gate yang berada di ruang rawat Suho langsung lenyap. Suho nampak terkejut melihat dungeon yang ia datangi. Beru berkata, tempat ini adalah tanah kematian, di mana makhluk hidup tidak dapat menginjakkan kakinya ke dalam tanpa izin master. The Shadow Dungeon. Melihat keadaan di dalam dungeon, Suho berkata dalam hati, jadi inilah Shadow Dungeon. Lebih terlihat seperti kota yang hancur daripada sebuah dungeon. Tapi entah mengapa, ini terasa familiar bagiku. Klunding! Suho melihat jendela notifikasi sistem yang tiba-tiba muncul. Sistem berkata, quest survive. Penghuni Shadow Dungeon tidak akan pernah menerima diri Anda yang lemah sebagai master tanah ini. Bertahanlah dalam durasi 4 jam dan buktikan kelayakan Anda. Aku harus bertahan selama 4 jam? Ucap Suho. Melihat Suho yang nampak tenang dan santai, Beru memperingatkan Suho untuk tetap waspada karena waktu penderitaan akan segera tiba. Dari atas sana, terlihat seekor goblin melompat ke titik buta Suho dan siap menebas lehernya. Namun, Suho menyadari kedatangan goblin itu dan langsung menendangnya. Itu mengejutkanku, ucap Suho. Menerima tendangan dari Suho, goblin itu tidak langsung tumbang, lur. Suho yang melihat teks di atas kepala goblin berkata, Goblin Scout. Beru menjelaskan, Scout berarti mungkin ada lebih banyak di dekat sini. Setelah mendengar penjelasan Beru, Suho langsung berlari ke goblin itu sembari berkata,
Kalau begitu aku harus mengurusnya sebelum dia memanggil rekannya. Melihat Suho yang terburu-buru, Beru berkata, Tunggu dulu. Memang benar bahwa goblin itu monster yang lemah, tapi jika kau sembarangan. Nampak goblin yang bersiap memanggil kawannya dengan trompet. Tapi sayang sekali, Suho sudah berada di depannya sembari berkata, namanya tidak memiliki warna, jadi dia mungkin selevel denganku atau lebih lemah. Suho memukul tangan si goblin, kemudian mengambil senjatanya dan membacoknya. Setelah mengalahkan goblin, Suho menengok ke Beru sembari berkata, selesai. Yang lebih kuat dariku akan memiliki nama yang berwarna. Beru menanggapi, oh begitu. Tiba-tiba suara trompet pemanggil kawanan goblin berbunyi. Suho dan Beru nampak panik mendengar suara trompet itu. Dan ternyata ada goblin yang sedang nangkring di atas tiang lampu sembari membunyikan trompetnya. Muncul lagi yang lainnya, ucap Suho yang melihat para goblin berdatangan. Banyak suara langkah kaki berdatangan mendekati Suho. Para goblin telah tiba di sana dan siap mencincang Suho dengan senjatanya. Suho yang panik melirik ke Beru sembari bertanya, kau akan membantuku kan? Beru menjawab, aku ingin bisa membantumu, tapi karena jauh dari Samonas, manaku belum terisi kembali. Jadi sebisa mungkin aku harus menghemat kekuatanku. Dan jika aku ikut campur dalam pertarungan, XP yang akan kau dapat akan banyak berkurang, Monarch muda. Mendengar penjelasan Beru, Suho menanggapi, jadi maksudnya kau tidak berguna. Kalau begitu aku akan mencobanya. Suho yang mulai diserang para goblin menggunakan Rules Authority. Suho menarik senjata goblin yang telah ia bunuh menggunakan Rules Authority. Senjata itu terlepas dari kepala goblin dan mulai berputar dengan kencang dan menebas leher goblin yang mendekat ke Suho. Menggunakan Rules Authority, Suho tersenyum dan berkata, jadi itulah skill yang ada di status windowku. Rasanya aku seperti memiliki tangan tak kasat mata. Sistem muncul dan bertuliskan, skill Rules Authority, skill aktif yang tidak memerlukan mana. Suho dapat secara fisik mempengaruhi objek tanpa menyentuhnya dengan tangan. Selep. Suho menangkap panah yang ditembakkan ke arahnya. Menengok ke atas, Suho berkata, ada pemanah juga. Akan kukembalikan padamu. Dengan Rules Authority, Suho membuat busur panah dan siap menembakkan anak panahnya. Cerawot! Anak panah itu tepat menancap di kepala goblin pemanah. Melihat Suho sangat lihai menggunakan Rules Authority, Beru berkata dalam hati, penyesuaian yang luar biasa. Masa kecil Monas muda seperti kelahiran pahlawan legendaris dalam dongeng. Saat itu dia bisa menggunakan Rules Authority yang dia warisi dari Monarch semaunya. Tapi kekuatan itu ada untuk menghancurkan segalanya. Jadi itu hanya akan menjadi gangguan dalam dunia yang damai. Namun, sekarang ketika para utusan Itarim sedang menginvasi bumi, kekuatan Monas muda mulai melepaskan cahaya pada dunia ini. Terlihat Suho yang membantai para goblin dengan Rulers Authority. Menggunakan skill Rulers Authority secara terus-menerus, Suho menyadari sesuatu dan berkata dalam hati, sepertinya batas beban Rulers Authority sekitar 10 kg. Trot! Suho yang lengah ditusuk perutnya oleh goblin berhasil menusuk perut Suho. Goblin itu meringis. Prawok! Suho yang kesal langsung menghantam wajah goblin yang menusuknya sampai rompal untunya. Monas muda! Teriak Beru yang khawatir melihat Suho terluka. Nampak bos para goblin yang mengawasi Suho dari kejauhan. Dia adalah Goblin Centurion. Suho mencabut pisau yang menancap di perutnya sembari berkata, ini sakit. Setelah mencabut pisau itu, Suho langsung melesat ke pasukan goblin. Sing! Dengan cepat, Suho berlari menuju Goblin Centurion sembari menebas-nebas goblin yang menghalanginya. Cawot! Goblin Centurion tertusuk oleh Suho. Suho menatap para goblin yang bergerombol di sana sembari berkata, aku merasa lebih hidup daripada saat aku tidak memiliki kekuatan. Meskipun dirinya terus mendapatkan luka, Suho yang memanas terus melaju dan membantai para goblin yang menyerbunya. Suho menerjang ke arah Goblin Centurion kembali sembari menghunuskan pedang tajamnya. Melihat bosnya dalam bahaya, para goblin serentak berdatangan untuk menghentikan pergerakan Suho. Notifikasi muncul dan mengatakan, Anda telah mempelajari skill Resilience level 1. Setelah Suho membuka skill Resilience, dalam sekejap mata, Suho langsung menghabisi semua goblin di sana termasuk bosnya. Berhasil mengalahkan semua goblin di sana, Suho mengalami kenaikan level yang cukup banyak. Notifikasi quest juga telah muncul. Sisa waktu 0 jam 0 menit 0 detik, Anda telah menyelesaikan quest.
Melihat Suho yang berhasil menyelesaikan misinya, Beru tepuk tangan dan berkata, luar biasa sekali. Aku, Beru, yakin kau akan bisa menyelesaikan ujian ini, Monas muda. Suho yang agak kesal melirik Beru sembari berkata, kau benar-benar tak membantuku hingga akhir. Notifikasi sistem muncul, menawarkan hadiah ke Suho. Mengetahui dirinya mendapatkan hadiah, Suho langsung menerimanya. Suho mendapatkan hadiah sebuah Runestone, yaitu Runestone Shadow Extraction. Mendapatkan hadiah Runestone, Suho bertanya-tanya, Runestone, jika aku gunakan, bisakah aku mempelajari skill Shadow Extraction? Mengetahui Suho mendapatkan Runestone Shadow Extraction, Beru tersenyum sembari berkata dalam hati, dia mendapatkan Shadow Extraction. Nampak Suho yang melihat perutnya sembari berkata, setelah ku pikir-pikir, aku juga mendapat skill yang disebut Resilience saat bertarung. Sepertinya aku mendapat skill di atas sistem level up yang kudapat saat kekuatanku bangkit. Sistem muncul kembali dan menjelaskan detail skill Resilience. Skill Resilience level 1, pasif skill yang tidak memerlukan mana. Kamu memiliki tingkat ketahanan yang tak tergoyahkan. Pertahanan fisik meningkat sebesar 20%. Suho yang pulih dari lelahnya beranjak dari tempat duduk sembari berkata, dibandingkan saat kekuatanku belum bangkit, aku merasa seperti menjadi karakter yang curang. Lukaku juga sembuh setelah level up. Mendengar perkataan Suho, Beru berkata, mekanisme level up ini berdasarkan sistem yang Monas gunakan dulu. Ini adalah sistem pendukung yang didesain untuk memastikan keamanan Anda saat Anda bertumbuh. Sederhananya seperti ini. Kupikir aku tidak memiliki kekuatan, tapi sebenarnya aku terlahir dengan sendok perak bayangan terkuat. Ya, kurang lebih seperti itu. Setelah mendengar penjelasan Beru, Suho berkata, Ya, aku akan mengambil hadiahnya. Sesaat Suho menerima Runestone, sistem mengatakan, Anda bisa menyerap skill dengan menghancurkan Runestone. Plar! Suho menghancurkan Runestone-nya, dan bayangan hitam pekat mulai bermunculan di sekitar Suho. Oke, Mimin akan membacakan detail skill Shadow Extraction yang telah dipelajari Suho. Skill Shadow Extraction, Shadow Authority yang tidak memerlukan mana. Dengan kata lain, sebuah skill yang tidak memerlukan mana. Skill ini mengekstrak mana dari tubuh yang tidak memiliki nyawa dan mengubahnya menjadi prajurit bayangan. Tingkat kegagalan ekstraksi akan meningkat seiring dengan statistik target dan waktu berlalu sejak kematian. Jumlah shadow ekstraksi yang dapat dilakukan maksimal hanya 3. Setelah membaca detail skillnya, Suho bertanya ke Beru, aku bisa membuat prajurit bayangan? Beru menjelaskan, itu skill yang mengubah jasad menjadi pasukan bayangan seperti diriku. Shadow Extraction adalah inti otoritas yang menciptakan Shadow Monarch saat ini, Tuan Sung Jinwo. Mendengar penjelasan Beru, Suho berkata, apa ini semacam nekromansi? Tapi jika aku ingin memerintah prajurit, aku harus lebih dulu membunuh mereka. Jadi bukankah itu artinya aku bisa mengendalikan mereka yang lebih lemah dariku? Ku dengar skill tipe sama tidak dilihat dengan baik di industri hunter. Suho mengarahkan tangannya ke jasad Goblin Centurion. Kemudian Suho berkata, Shadow Extraction. Sesaat Suho berkata Shadow Extraction, notifikasi sistem muncul dan berkata, mohon berikan perintah khusus untuk skill Shadow Extraction. Mengelus-ngelus dagunya, Suho berkata, aku harus memikirkan perintah khusus untuk skill ini. Suho berpikir sejenak, lalu berkata, jika ini soal komando, maka perintahnya harus jelas. Nampak Beru yang sudah tidak sabar menunggu nama komando Shadow Extraction. Suho mengarahkan tangannya kembali ke Goblin Centurion sembari berkata, jika ini perintah khusus, maka perintahnya harus tegas. Bangkitlah. Terlihat di dekat Goblin mulai muncul bayangan hitam yang menggeliat. Bayangan hitam yang menggeliat itu perlahan membentuk sebuah wujud, dan muncullah 3 Goblin bayangan di sana. Notifikasi sistem menunjukkan para Shadow Goblin di sana berlevel 1 dan memiliki rank common atau rank yang paling rendah. Setelah melihat kemampuan skill Shadow Extraction, Suho berkata, jadi ini Shadow Extraction. Ini tidak sehebat yang aku harapkan. Mendengar perkataan Suho, Beru langsung menoleh ke Suho sembari berkata, biasanya prajurit Shadow Extraction baru memang lebih lemah daripada saat mereka hidup. Suho bertanya, apa mereka juga jadi lebih kecil? Beru menjawab, iya. Suho bertanya kembali, jadi seberapa lemah mereka? Beru menjawab, hanya berkurang sedikit. Setelah menggunakan Shadow Extraction, Suho mendapatkan notifikasi. Setelah membaca notifikasi itu, Suho berkata, di sini dikatakan kalau mereka akan menghilang dalam sehari.
Mendengar perkataan Suho, Beru sangat terkejut dan bertanya, "Tidak mungkin, bukankah Anda punya skill yang disebut Shadow Storage?" Suho menjawab, "Tidak, aku tidak punya." Mengetahui hal tersebut, Beru menjadi murung. Beru yang murung berkata ke Suho, "Kurasa itu karena status intelligence dan tingkat pengaruh Shadow Authority. Ini sungguh akan jadi skill yang bagus nantinya. Sungguh, ini adalah skill yang amat luar biasa." Melihat Beru yang murung, Suho berkata, "Aku tahu, jangan bersedih padaku, Beru." Suho memegang perutnya yang keroncongan sembari berkata, "Kalau dipikir-pikir, kita belum makan selama 2 hari. Beru, bagaimana caranya keluar dari sini?" Beru menjawab, "Anda bisa keluar kapanpun menggunakan kunci Shadow Dungeon." Suho menanggapi, "Kalau begitu, ayo kita cari makan dulu." Beru menjawab, "Siap, Pak." Singkat cerita, Suho dan Beru telah keluar dari dungeon dan menikmati makanannya. Suho memakan makanannya dengan lahap sembari berkata, "Aku tidak tahu kalau makanan rumah sakit akan seenak ini." Melihat kondisi Suho yang sudah membaik dan bertambah kuat, Beru berkata ke Suho, "Monas muda, saya akan menjelaskan apa yang harus Anda lakukan mulai sekarang. Anda punya total 3 misi. Misi pertama, lindungi bumi dari monster outer space." Suho bertanya, "Jadi aku harus masuk ke dungeon dan memburu monster, kan?" Beru menjawab, "Iya, selagi memburu monster, Anda akan naik level, dan semakin kuat Anda akan semakin aman bumi, sama seperti yang dilakukan Monarchs. Misi kedua, Anda harus menemukan Nyonya Haiin apapun yang terjadi." Suho bertanya, "Apa ada cara mengetahui di mana ibu berada?" Beru menjawab, "Selama Anda memburu monster outer space, Anda pasti akan mendapatkan petunjuk, bukan?" Suho menanggapi, "Jadi, mau tidak mau aku harus masuk ke dalam dungeon." Beru berkata, "Dan misi ketiga, misi ini sangat penting. Itu adalah memulihkan kekuatanku." Memegang kedua pipinya, Beru melanjutkan perkataannya, "Tidak kusangka saya hanya di tingkat prajurit. Saya ingin menunjukkan pada Anda kekuatanku yang sebenarnya, Monars muda." Suho bertanya, "Apa yang diperlukan untuk mengembalikan kekuatanmu?" Beru menjawab, "Saya bisa menyerap sebagian magic dan pengetahuan target dengan memakan mereka. Itu adalah metode yang tidak efisien sebelum aku menjadi prajurit bayangan. Tapi aku tidak punya pilihan lain saat ini, dikarenakan aku tidak bisa mendapatkan mana dari Monarchs. Bagaimanapun, aku hanya butuh makan sesuatu yang memiliki mana." Suho menanggapi, "Itu juga berarti pergi masuk ke dungeon." Setelah menghabiskan makanannya, Suho berkata, "Kalau begitu, ayo bersiap." Beru menanggapi, "Sebelum itu, Anda harus menjadi hunter yang punya lisensi untuk bisa masuk ke dungeon. Ayo pergi ke asosiasi hunter untuk melakukan penilaian energi sihir." Mendengar perkataan Beru, Suho berkata dalam hati, "Penilaian energi sihir, aku adalah awakener yang bisa naik level. Aku penasaran, rank apa yang akan aku dapatkan. Bagaimana jika aku menjadi seorang rank S?" Singkat cerita, Suho telah selesai melakukan penilaian. Petugas di sana memberitahu hasil penilaian Suho. Level energi sihir Anda adalah 46. Anda seorang awakener rank E. Setelah mendapatkan ranknya, Suho bergegas keluar dari gedung. Melihat Suho yang kesal mendapatkan rank E, Beru berkata, "Saya dengar rank hunter dinilai berdasarkan energi sihir mereka. Sudah pasti rank Anda rendah karena Anda memfokuskan untuk menaikkan stat kekuatan Anda, Monas muda." Suho yang kesal menanggapi, "Kau tidak perlu berpura-pura untuk menghiburku, itu hanya memperburuk perasaanku." Suho melihat tangannya, lalu berkata, "Shadow Authority dalam keadaan buruk, dan sekarang rankku. Bisakah seorang rank E sepertiku melindungi bumi?" Beru menanggapi, "Tapi Anda bisa naik level, bukan?" Suho berkata, "Ku dengar raiding party jarang sekali memperkerjakan E rank dan F rank. Dengan keadaan ini masuk ke dungeon akan menjadi sulit." Setelah berpikir keras, Suho teringat dengan sesuatu dan berkata, Mungkin ada satu cara." Sung Suho berkata, "Dalam penaklukan dungeon ada pembagian kerja yang menyeluruh. Pasukan penyerang menaklukkan dungeon, tim pengangkut mengikuti dari belakang dan mengambil mayat monster, dan tim penambang mengambil sumber daya dungeon dari barisan belakang. Selain pasukan penyerang, tim pengangkut dan tim penambang menerima hunter peringkat E sekalipun. Dengan kata lain, meski sebagai hunter E rank, aku bisa masuk ke dalam dungeon." Terlihat Sung Suho yang berhasil masuk ke dungeon sebagai tim penambang. Suho berkata ke temannya, "Terima kasih telah mengajakku ke sini. Aku baru saja awakener, dan kau satu-satunya awakener yang ku kenal, Tak Lim. Perkenalkan dulur, dia adalah Lim Do-gyun."
asisten dosen dari Universitas Seni Korea di Departemen Seni Rupa, dan dia merupakan awakener Ereng. Suho mulai menambang sembari berkata ke Taklim, "Syukurlah aku punya seorang senior awakener. Aku bahkan bisa bekerja di sini, itu semua berkatmu." Mendengar perkataan Suho, Taklim diam sejenak lalu memanggil Suho. "Hei Suho." "Iya," jawab Suho sembari menengok ke Taklim. Tiba-tiba saja Taklim membungkukkan badan ke Suho sembari berkata, "Maaf soal insiden di universitas. Aku satu-satunya awakener di sana, tapi aku ketakutan dan lari sendirian. Aku minta maaf tidak dapat melakukan apapun." Suho berkata ke Taklim, "Tolong angkat kepalamu. Kau itu seorang Ereng awakener seperti diriku. Asosiasi Hunter menyuruh para Ereng seperti kita untuk lari secepat mungkin saat melihat Magic Beast. Kau hanya mengikuti arahan, bukan?" Mendengar perkataan Suho, Taklim sangat terkejut dan berkata, "Kau seorang Ereng?" Suho menjawab, "Iya, level manaku hanya 46, itu rendah bahkan untuk seorang Ereng." Taklim yang heran berkata, "Manamu lebih rendah daripada aku?" Taklim yang mendengar perkataan Suho jadi teringat saat dirinya melarikan diri dari invasi Mistborn. Taklim yang melarikan diri melihat Suho yang sedang bertarung hebat dengan awakener Mistborn rank C. Mengingat hal tersebut, Taklim berkata dalam hati, "Itu mustahil jika dia seorang Ereng. Kurasa aku melihatnya bertarung dengan Magic Beast di atap saat aku menyelamatkan diri. Apa aku salah lihat?" Setelah mengingat hal tersebut, Taklim berkata, "Ya, itu akan sangat luar biasa kalau ada Ereng yang menyerang Magic Beast dan selamat." Beru tiba-tiba muncul di samping Taklim sembari menanggapi, "Pastinya, Monas muda itu luar biasa." Taklim menengok ke samping dan melihat Beru di sana. "Astagfirullah, seekor Magic Beast!" teriak Taklim yang kaget melihat Beru. Suho bertanya ke Beru, "Kenapa kau tiba-tiba keluar?" Beru menjawab, "Monas muda, saat ini Anda itu selemah larva semut. Jadi aku hanya bisa tenang kalau aku berada di sisi Anda untuk melindungi Anda." Taklim yang terjatuh berdiri kembali dan bertanya ke Suho, Apa itu? Apa kau awakener sebagai summoner?" Suho menjawab, "Ya, kurasa begitu." Taklim menanggapi, "Banyak hunter Ereng yang tidak punya skill. Kau beruntung." Taklim tersenyum dan melanjutkan perkataannya, "Asal tahu saja, aku punya skill berlari." Suho menanggapi, "Oh, jadi itu sebabnya kau sangat bagus dalam melarikan diri." Mendengar perkataan Suho, mental Taklim langsung hancur lebur seperti peyek. Melihat Taklim yang murung, Suho berkata, Aku hanya bercanda, Yung." Beru memperhatikan Taklim yang murung sembari berkata, "Seperti yang diharapkan dari Monas muda, Anda benar-benar menghancurkan mentalnya." Suho membalikan badannya dan melihat lorong gelap di depannya sembari berkata dalam hati, "Kalau dipikir-pikir, ini pertama kalinya aku di dalam dungeon selain Shadow Dungeon. Apa pasukan penyerang sedang memburu monster di depan? Dan sekarang kita beralih bersama pasukan penyerang." Terlihat para pasukan penyerang yang membunuh monster serigala atau Lycan di sana. Kita sebut saja hunter berjanggut ini si Jembit ya, Lur. Dan untuk hunter lainnya, kita sebut saja NPC. Hanya menemukan sekumpulan serigala di dalam dungeon, NPC satu berkata, "Dungeon ini kosong." Si Jembit menanggapi, "Benar, sejak awal hanya Magic Beast serigala yang muncul. Kulit serigala tidak begitu berharga. Kadang-kadang mayat monster memiliki Essence Stone, jadi kita tidak punya pilihan selain bekerja keras." NPC 2 menanggapi, "Jangan biarkan dirimu terlalu sedih karena hal itu. Kau tidak akan pernah tahu sampai akhir saat berada di dungeon." "Ketua, ada sesuatu di celah ini!" teriak NPC 3 yang menemukan jalan tersembunyi. "Lihat, sudah kubilang kan?" ucap NPC 2 ke rekan-rekannya. Singkat cerita, para hunter memasuki celah sempit di antara dinding itu. Melewati celah sempit itu mengantarkan mereka di sebuah reruntuhan misterius. Sesampainya di sana, para hunter mulai bertanya-tanya, "Tempat apa ini? Reruntuhan apa ini? Apa sebaiknya kita keluar dulu dan minta bantuan? Skill deteksi milikku tidak bisa merasakan adanya Magic Beast." "Tidak ada apapun di sini. Apa tujuan adanya tempat ini?" "Itulah yang harus kita cari tahu. Siapa yang tahu, mungkin ada harta tersembunyi di sini daripada bos monster." Terlihat sebuah pedang menawan dengan gagang hitam berpola merah yang elegan, dihiasi dengan batu berlian yang berkilau. Keindahan dan kemewahan pedang ini membuat siapapun yang melihatnya merasa tertarik untuk memilikinya. Melihat pedang itu, NPC 2 berkata, "Sial, siapa yang mengira benar-benar ada sebuah harta?" NPC lain menanggapi, "Wow, apa ini? Sebuah senjata? Kita dapat jackpot." NPC 2 menanggapi, "Kita harus menilainya untuk memastikannya.
tapi ini jelas terlihat sangat luar biasa. NPC 1 berkata, harta seperti ini biasanya terdapat perangkap, jadi kita harus berhati-hati. Si jembit tiba-tiba mendekati pedang itu sembari berkata, mundur, aku akan mencabutnya. Melihat si jembit yang mencabut pedangnya, NPC 2 yang panik berkata, tunggu Bit jembit. NPC 1 memperingatkan si jembit, hei, sudah kubilang, harta seperti ini biasanya punya perangkap. Si jembit menggenggam gagang pedang itu sembari berkata, meski ada jebakan di sini, aku seorang tank cereng, aku bisa menanganinya. Madek. Sesaat menggenggam pedang itu, tiba-tiba saja jiwa si jembit berpindah di suatu tempat. Terlihat si jembit berada di dalam sebuah tempat menyerupai mulut hewan buas, menganga lebar dengan gigi tajam yang siap melahap apapun yang masuk ke dalamnya. Krenyes. Jiwa si jembit yang angkuh telah dilahap oleh monster kegelapan. Monster telah mengambil alih tubuh seseorang yang berupaya mencabut pedang. Para hunter yang melihat tidak terjadi apa-apa setelah si jembit mencabut pedangnya berkata, sepertinya tidak ada perangkap. Para hunter masih belum sadar bahwa jiwa si jembit telah mati dan tubuhnya telah diambil alih oleh sesosok monster. Karena tubuh si jembit sudah diambil oleh monster, kita ganti panggilannya menjadi si jembat, lur. Si jembat menengok ke para hunter sembari berkata, beraninya kau. Sing! Cerawat! Si jembat menebaskan pedangnya ke leher NPC 2 sampai terputus. Melihat si jembat membunuh NPC 2, para hunter mulai panik bukan main. Menatap para hunter, si jembat berkata, siapa yang berani menginginkan pedang milik Monarch of Fang? Si jembat mulai menggila membabi buta sembari berkata, bunuh para penyusup di domain Monarch of Fang. Bunuh, 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 bunuh.